Halo Mas Putu. Wih, Mas Yudi, lama nggak ketemu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Lagi baca apa Mas? Kripto lah ini, mau sambil invest invest di kripto. kripto, Mas? Iya, sambil belajar invest di kripto ini, Mas. Oh iya ya. Mas, di kripto itu kan ada mesin buat mining cryptocurrency ya. Nah, aku ternyata juga bisa bikin mesin uang yang bisa ngeprint uang beneran Mas, jadi bukan uang kripto. Wah, gimana tuh, Mas? Nah, kayak gini bentuknya Mas. Ini mesin uang. Ya, ini namanya mesin uang beneran. Jadi dia kayak mesin kripto itu, tapi ngeprintnya uang beneran. Jadi mesin ini bisa ngeprint uang Rp10.000 setiap tanggal 1 Januari. Jadi setahun serius? sekali dia bakal ngeluarin uang 10.000 gitu. Dan mesin ini awet sampai 10 juta tahun. 1 juta tahun, 1 juta tahun. Jadi total uang yang dihasilkan mesin ini bisa sekitar 10 miliar Mas. Nah, aku mau nawarin Mas Putu mau nggak beli mesin ini? Emang jual berapa tuh, Mas? Ya ini murah aja sih Mas, karena dia kan bisa ngasilin 10 miliar nih selama masa pakainya. Nah buat Mas Putu aku kasih 10 juta aja deh. Gimana Mas, mau nggak? Bentar. Kayaknya ini salah konsep deh. Jadi menurut kita kan pernah kuliahnya Pak Rijat itu waktu Gimana tuh, Mas? waktu kita di Semba kemarin kan. Jadi ini konsepnya itu sebenarnya time value of money. Jadi nilai 10.000 kita sekarang itu akan beda dengan nilai 10.000 kita setahun yang lalu. Apalagi sejuta tahun lagi ini, Mas. Tapi kan ini ngasilinnya 10 miliar Mas. Ya beda, nilai value-nya akan menurun nanti, nggak sama dengan nilai hari ini, Mas. Jadi maksudnya Mas Putu mesinku ini nggak segitu nih harganya Mas? Iya. Kira-kira berapa nih Mas? Kira-kira paling kalau ditaksir berapa nih ya? 100.000 kali ya. 100.000? Iya. Masa mesin 10 miliar bisa harga cuma 100.000? Itu tadi Mas, time value of money, Mas. Mas, tadi itu time value of money itu maksudnya gimana ya Mas? Bisa jelasin lagi nggak yang lebih simpel? Nah, gini Mas Yudi. Jadi perumpamaan aja nih. Perumpamaan Mas Yudi anak kecil, terus aku punya cookies ya. Bayangin aku punya cookies. Aku sekarang jadi anak kecil. Nah, Mas Yudi milih nih, mau cookies sekarang, apa aku kasih cookies tahun depan? Ya pilih cookies sekarang lah. Oke. Nah, sekarang pilih lagi nih, mau cookies sekarang, apa 2 cookies tahun depan? Ya pilih sekarang bisa langsung makan. Oke. Sekarang milih lagi nih, 1 cookies sekarang, apa 10 cookies tahun depan? Nah kalau 10 cookiesnya jadi mikir. Tapi masa depan itu nggak pasti Mas. Mendingan pilih sekarang aja deh. Nah, itu tuh konsep time values of cookies namanya. Values of cookies. Iya, time values of cookies. Jadi cookies yang sekarang itu lebih berharga daripada cookies di tahun depan gitu. Oh gitu. Nah, ini sama konsepnya sama uang, time values of money. Jadi uang yang sekarang itu lebih berharga daripada uang di tahun depan. Karena apa? Karena dia bisa kita harus manfaatkan, misalnya untuk investasi gitu. Terus hubungannya sama mesin aku tadi ini apa Mas? Nah, balik lagi tadi ke konsep time values of money. Jadi uang 10.000 yang dihasilkan mesinnya Mas di sini nilainya nggak sama 10.000 di tahun sekarang dengan 10.000 di tahun depan, apalagi 1 juta tahun lagi Mas. Oh berarti maksudnya uang 10.000 itu nilainya bakal nusut gitu ya Mas ya? Iya, bisa dibilang gitu sih Mas. Tapi kan nominalnya 10.000 ya Mas ya? Iya, itu tadi nominal 10.000, tapi nilai 10.000 itu lebih berharga di tahun sekarang daripada di tahun-tahun berikut. Daya belinya beda gitu berarti Mas Iya, ya? daya beli beda. Tapi gimana sih Mas sebetulnya cara ngitung mesin aku tadi ini yang bisa ngasilin uang 10 miliar tapi cuma dihargain sekitar 100 ribuan kata Mas Putu tadi. Bisa nggak sih Mas jelasin gimana cara ngitungnya yang detail gitu Mas? Nah, ini konsep time values money. Tapi aku agak lupa nih konsepnya gimana Mas. Gitu ya? Dan kita nanya sama temenku yang lebih paham gitu. Oh siapa ya. itu Mas? Namanya Mbak Esa, coba ya kita video call Mbak Esa ya. Halo Mbak Esa, ada Mbak Alma. Lagi sibuk nggak? Enggak sibuk kok Mas, aku lagi di kantor sama Alma. Iya Mas, ada yang bisa kita bantu Mas? Jadi gini Mbak, tadi aku ngobrol sama temen, si Mas Yudis, ingat nggak? Nah, dia itu punya mesin yang bisa menghasilkan uang 10.000 per tahun. Tapi dia pengen tahu gimana cara menilai harga mesinnya dengan konsep time value of money.
Nah, tapi aku tuh lupa gitu konsepnya tuh gimana. Mbak Esa bisa bantu jelasin nggak secara detail? Iya mas, sebenarnya ada beberapa konsep time value of money. Kalau yang pertama itu ada future value. Itu adalah cara menghitung nilai uang di masa depan. Misalnya nih kita investasi 1 juta rupiah dengan imbal hasil 10% per tahun. Maka uang kita di masa depan akan menjadi 1,1 juta rupiah. Oh, oke. Kalau itu aku udah paham nih. Nah, konsep berikutnya yang juga penting adalah present value mas atau PV. Ini konsep yang paling penting yang menjadi dasar perhitungan semua rumus time value of money. Jadi misalnya mas butuh hasil investasi tadi total uangnya jadi 1,1 juta rupiah tahun depan. Pertanyaannya berapa nilai uang 1,1 juta tahun depan itu hari ini? Kita bisa hitung dengan rumus present value mas, yaitu value dibagi 1 tambah discount rate. Kalau untuk investasi yang rendah resikonya, discount rate yang umumnya dipakai adalah suku bunga Bank Indonesia, yaitu 6%. Jadi kalau 1,1 juta dibagi 1 ditambah 0,06 hasilnya adalah 1.037.739. Jadi nilai uang 1,1 juta tahun depan itu sebenarnya hanya bernilai sekitar 1.037 rupiah hari ini mas. Nah kalau yang untuk tahun kedua mas, itu sebenarnya rumusnya sama, tapi tinggal dikuadratin 2 aja. Nanti rumusnya jadi 1.100.000 dibagi 1 ditambah 0,06 kuadrat. Nanti hasilnya PV tahun kedua adalah 978.473 rupiah. Wah, menarik. Ternyata nggak sebanyak itu ya hasil investasi dengan imbal hasil 10%. Iya bener banget mas, menarik kan? Secara nominalnya sih emang 1,1 juta, tapi ternyata daya belinya nggak segitu. Terus ada konsep apa lagi mbak? Sebenarnya ada sih mas satu lagi namanya perpetuity, tapi aku kurang paham. Kayaknya Alma bisa jelasin sih. Al, coba bantu jelasin ya. Oh iya, boleh Mbak Esa. Jadi gini Mas Putu, memang ada satu konsep lagi nih namanya perpetuity. Nah sebenarnya ini intinya itu adalah lebih ke menghitung berapa sih sebenarnya nilai present value dari sebuah investasi jika kita memberikan imbalan hasil yang konstan selama-lamanya. Nah misalkan nih contohnya kayak mesin uang dari temannya Mas Putu tadi ya. Nah itu bisa menghasilkan lebih dari 10.000 per tahunnya. Jika kita hitung nih Mas dengan rumus perpetuity, jadi cash flow-nya itu nantinya akan dibagi dengan discount rate. Maka duit temannya Mas Putu tadi yang 10.000 itu akan kita bagi dengan suku bunga dari Bank Indonesia di 0,06. Maka hasilnya itu di angka Rp166.000. Tapi nih kita nggak harus pakai tingkat bunga BI juga sih Mas untuk hitung discount rate-nya ini, karena jika sebuah investasi itu beresiko tinggi, kita juga bisa mengadjustnya dengan discount rate ini yang menjadi lebih besar gitu. Misalkan nih kita anggap resikonya cukup tinggi setara dengan investasi di saham, maka di sini kita bisa gunakan nih imbal hasil dari saham itu misalkan sebesar 15% per tahunnya sebagai discount rate. Maka nilai mesin dari temannya Mas Putu tadi itu bernilai 10.000 atau 0,15, yang mana hasilnya nanti itu hanya di angka Rp66.000 saja. Wah, keren banget mbak. Aku jadi ingat sekarang kuliahnya Pak Rijat. Ternyata memang berguna. Iya Mas, sebenarnya ada banyak lagi sih Mas sebenarnya aplikasi dari time value of money ini. Misalkan nih dari Mas Putu dihadapkan dengan beberapa opsi proyek nih dengan imbal hasil ataupun cash flow yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah nanti dari masing-masing itu dari Mas Putu juga perlu nih menginvestasikan di awal dengan nominal yang berbeda juga gitu. Jadi kita bisa memilih proyek yang paling menguntungkan dengan cara menghitung NPV-nya gitu. Nah tapi kalau untuk NPV ini sepertinya dari Mbak Dia yang lebih paham sih Mas, karena kan Mbak Dia CFO juga ya di kantornya gitu. Wow, gara-gara ngerti time value of money, kita bisa naik jabatan jadi CFO ya. Menarik. Kira-kira penjelasan aku sama Mbak Esa tadi udah clear belum ya Mas Putu? Kalau misalkan udah clear, mungkin aku sama Mbak Esa kita lanjut nongkrong dulu kali ya Mas ya. Bye-bye. Sip. Lah itu Mbak Dia. Halo Mbak Tia, lagi sibuk apa Mbak? Apa kabar? Apa kabar Mbak Tia? Katanya kemarin habis naik jabatan dari CFO ya Mbak ya? Oh ya, Wih, keren banget. itulah ternyata hasil dari kita kuliah itu bisa langsung diimplementasikan loh
ke kehidupan sehari-hari. Tapi katanya kemarin gara-gara bisa ngitung NPV, Mbak. Oh iya benar. Itu gimana sih, Lebih ke Mbak? situ. Jadi kemarin tuh aku dapat assignment ya dari atasanku untuk bisa milih mesin. Suatu mesin ada beberapa pilihan lah gitu. Jadi gini nih, tak ceritain ya caranya ya. Oke. Gini nih caranya nih. Oke, coba ya. Teman-teman, kemarin aku tuh dapat assignment suruh milih salah satu mesin yang kita mau beli. Jadi kita tuh punya pilihan 2 mesin ya. Mesin A yang harganya itu 500 juta atau mesin B nih yang lebih murah harganya 450 juta. Nah, ini lebih menguntungkan mana sih kita mau beli mesin ini? Nah, ini profilnya ya. Mesin A itu selama 5 tahun pertama dia akan menghasilkan beberapa penghasilan 300 juta di tahun pertama, 200 juta di tahun kedua, dan kemudian di tahun ketiga, 4, 5 itu masing-masing 100 juta. Nah, itu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari mesin A. Nah, sedangkan mesin B itu akan menghasilkan keuntungan 150 juta secara berturut-turut selama 5 tahun pertama. Nah, jadi antara 2 mesin ini sebenarnya lebih menghasilkan yang mana sih, atau lebih murah yang mana, atau penghasilannya lebih tinggi yang mana nih kita kalau mau ambil nih gitu dengan harga 500 juta itu. Nah, kita untuk menghitung itu kita perlu menghitung PV dari mesin A. Jadi 300 juta itu kalau saat ini kita terima berapa sih nilainya? 200 juta di tahun kedua itu kalau sekarang kita terima berapa sih nilainya? Nah, kemudian 100 juta yang kita terima mungkin nanti di tahun ketiga ini, saat ini tuh nilainya berapa? Nah, itu kita ingin tahu. Kita gunakan fungsi PV, teman-teman. Jadi PV itu menghitungnya adalah cash flow dari mesin pertama kita bagi dengan 1 ditambah bunga atau diskonto yang kita hitung di sini kita menggunakan 10% ya. Itu dikalikan dipangkat tahun yang berlaku. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita bisa hitung. Nah, kita otomatis sudah menghitung di sini. Untuk tahun kedua itu juga sama. Penghasilan atau cash flow di tahun kedua kita bagi dengan 1 plus diskonto 10% dipangkatkan dengan 2. Tahun ketiga dikali dengan diskonto 10% dipangkatkan 3 sesuai dengan tahunnya. Begitu juga dengan tahun keempat dan tahun kelima. Nah, begitu juga di mesin B. Mesin B juga kita lakukan yang sama. Jadi cash flow di tahun pertama akan kita bagi dengan 1 ditambah diskonto 0,1, kemudian kita pangkatkan tahun yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini kita lakukan yang sama, hasilnya segini. Nah, sebelum kita menjumlahkan dari PV ini, kita juga perlu ingat teman-teman bahwa kita tuh beli mesin itu juga ngeluarin uang ya, sehingga kita kurangkan di sini nih, di tahun ke-0 kita masukkan biaya yang kita keluarkan untuk pembelian mesin. Nah, ini juga kita hitung juga nih PV-nya. Kita hitung juga. Nah, sama persis caranya dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, ini baru kita jumlahkan sehingga kita bisa tahu nih. Nah, nih sekarang kan kita bisa dapat info nih. Untuk mesin A itu secara keseluruhan kita ngeluarin 500 juta dan keuntungan di 5 tahun pertama itu kita bisa menghasilkan 143 juta. Sedangkan di tahun kedua kita bisa dari mesin kedua kita menghasilkan 118 juta. Nah, tentunya bisa ketahuan ya, kita pasti akan memilih mesin A karena dia menghasilkan lebih besar daripada mesin B. Walaupun harganya lebih mahal dan penghasilan di tahun ketiga, 4, 5 hanya 100 juta, tapi secara keseluruhan dia mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada mesin B yang 150 juta setiap tahun gitu. Jadi itu kemarin yang bisa
membuat saya bisa menghitung, bisa memilih mesin yang lebih efektif dan lebih mempunyai nilai yang lebih baik gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih.